Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Zulkifli dari channel Prakasa Bangun. Kali ini kita akan mereview rumah hasil karya terbaru kami yang terletak di Jalan Mutiara 7, nomor 9, PPS Gresik. Rumah kali ini kami beri nama Mutiara 2 House ya, soalnya ini proyek kedua kami di Jalan Mutiara. Untuk luasan bangunan ini adalah 6 kali 12 meter. Untuk konsep pembangunannya yaitu bongkar total lantai 1, hanya menyisakan dinding samping, dinding keliling, dan dinding depan ini saja, kemudian di-upgrade jadi lantai 2. Nanti kita bahas satu-satu ya. Untuk tampaknya sendiri kita memakai konsep Skandinavian, minimalis Skandinavian ya. Jadi seperti biasa dengan ciri khas bentuk segitiga tajam di tampak depannya. Kemudian untuk pewarnaannya sendiri memakai konsep concrete tone, yaitu warna abu-abu dan warna putih, abu-abu gelap dan warna putih. Sedangkan untuk di area balkon kita memakai railing dengan bahan besi expanded metal, kita cat warna hitam. Oke, kemudian kita masuk di area depan lantai 1 ini ya. Area 1 ini setelah ketemu carport dan teras, itu kita tutup memakai atap UPVC atau polivinil. Lah, ada berbagai macam jenis penutup kanopi ya. Jadi yang sering dipakai itu yaitu atap polikarbonat dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terus atap spandek metal dengan kelebihan dan kekurangannya, dan ini kita memakai atap UPVC atau polivinil. Bukan Alderon ya, Alderon itu nama merek, sedangkan jenisnya itu UPVC atau polivinil. Kelebihannya sendiri untuk atap jenis UPVC adalah yang pertama itu sejuk, jadi isolate tidak meneruskan panas dari matahari. Jadi memantulkan panas ke atas, jadi di bawah atap atap UPVC itu sejuk. Kemudian tidak meneruskan suara bising ketika hujan, dan untuk kekurangannya sendiri itu adalah di harga relatif lebih mahal daripada beberapa penutup atap yang lain. Kemudian kita bahas lagi yang di depan ini, kita ada carport menyatu dengan teras. Seperti biasa untuk teras sendiri sekarang sudah masih ngetren ya. Jadi ada seperti ini dudukan ini multifungsi. Ini sebagai ya kalau misal mau masang sepatu, terus mau menerima tamu itu masih pantas saja. Jadi sekarang habitnya berbeda ya. Ruang tamu biasanya itu ditaruh di semi outdoor seperti ini. Jadi ini tinggal dikasih meja, terus bisa untuk ngobrol-ngobrol. Sedangkan untuk di dalamnya sendiri ada ruang tamu, cuma tidak sebesar area teras ini, seperti itu. Seperti biasanya kita memakai roster kecil. Bangunan ini relatif lebar 6 meter, enggak seberapa besar, cuma kita tambahi ini ada roster. Ada beberapa tumpuan roster, ini untuk mempermanis saja. Kemudian ini bisa dilihat ada gas, jadi ini nanti kita bahas ya, ada pipa gas PGN. Ini kemarin kita habis kena denda ya, jadi ini tutupnya meteran ini lepas, pecah. Jadi kita didenda 1 juta atau 2 juta, itu lumayan lah. Nah itulah negara, gampang sekali cari uang. Ini kita bahas lagi, sebelah teras ini ada kamar tidur ya. Lah ini kita beri aksen khusus. Ini bukan bata merah. Ini seringnya kita memakai keramik motif bata. Kenapa kita memakai ini? Soalnya untuk keramik sendiri itu low maintenance dan
pemasangannya lebih mudah, lebih cepat. Otomatis kalau mudah dan cepat, otomatis lebih murah juga untuk pemasangannya. Bisa ada pilihan lain, mau bata tempel, terakota itu juga bisa. Itu tinggal pilihan saja. Sedangkan untuk ini ada jendela ya, jendela aluminium warna hitam untuk kamar tidur depan. Kita langsung masuk aja di area ini mestinya ditutup dulu ya. Nah, kita memakai pintu jati dengan motif vertikal seperti biasa, lagi ngetren ini ya. Terus untuk handle-nya sendiri ini pakai stainless seperti biasa, diusahakan dengan baut tembus ya. Jadi jangan yang baut tempel. Kalau baut tembus itu lebih kuat dan lebih awet karena materialnya itu besar. Dan ini bisa kita lihat ada jendela besar 2. Jadi konsepnya benar-benar plong, nanti saya jelaskan di dalam ya. Ini full dari tepi ke tepi itu jendela dan pintu. Nah, jadi terlihat luas, rumahnya terlihat luas. Oke, barangkali kita bisa langsung masuk ke dalam rumah ya. Nah, ini setelah kita masuk ruang tamu, kita bisa lihat area yang saya berdiri ini adalah open space ya. Jadi ini bisa difungsikan di depan saya bisa difungsikan ruang tamu atau ruang keluarga. Dan untuk area sini itu bisa difungsikan untuk ruang makan. Tapi ini tergantung tuan rumahnya mengeksplor ruangan ini. Ya. Seperti biasa ya, ini kayaknya seperti menjadi ciri khas rumah buatan kami ya. Jadi ruangan depan itu pasti menyambung ke belakang. Nah, di belakang sendiri itu kita bertemu dengan skylight atau void. Nah, nanti kita bahas area depan dulu. Jadi setelah di area depan ini yang bisa difungsikan multifungsi ya, itu kita ada musola. Nah, jadi kalau kita belok kanan ini ada musola kecil. Nah, musola kecil untuk menjadi pembeda variasi itu dinding depan kiblatnya kita memakai warna gelap. Nah, jadi biar tuan rumahnya itu khusyuk dalam beribadah. Nah, filosofinya seperti itu. Kita masuk di sisi musola ini ada kamar tidur ya, kita masuk. Ini pintunya menjadi andalan kami ya, yaitu pintu multiplex dengan motif vertikal, garis-garis kita cat menggunakan duku warna hitam senada dengan kusen aluminiumnya. Nah, ini kita masuk seperti biasa ya. Ini pasti setiap kamar tidur itu kami beri jendela untuk ventilasi. Nanti bisa dilihat satu-satu, pasti setiap kamar tidur kita fasilitasi dengan jendela. Nah, ini dibuka aja sudah semriwing ya anginnya. Jadi tanpa AC, tanpa kipas pun kalau jendela dibuka itu angin sudah masuk. Jadi hemat energi ya, seperti itu kira-kira. Seperti biasa plafon memakai gipsum dengan tali air di tepian. Kita masuk di area-area selanjutnya. Ini kita masuk mana lagi? Oh, kita bahas yang belakang dulu ya. Nah, ini bisa kita lihat agak berisik ya, soalnya masih ada yang masang kanopi di atas. Ini bisa lihat, jadi seperti biasa ya, area belakang kita fungsikan untuk area ventilasi besar atau void atau skylight. Nah, ini pilihan, ini tengah ini biasanya klien-klien kami ditutup pakai pintu ya, pintu atau jendela besar, akan tetapi ini kita blong-blongan istilahnya gitu, kita langsung blong jadi dari buka pagar di depan pun bisa langsung kelihatan di belakang sini. Nah, ini pilihan, kalau mau memakai istilahnya sekat, otomatis kan biayanya tambah. Jadi kalau tanpa sekat pun ini sudah
ruangan ini berfungsi dan menghemat budget juga seperti itu. Jadi pilihan saja. Kita masuk di area skylight ini. Untuk lantainya kita pakai motif kayu warna coklat ya. Dan ini polosan saja, dinding belakang polosan saja. Jadi kesannya itu karena rumahnya lumayan sempit, jadi kita polosan dengan warna putih sehingga bisa apa istilahnya visualnya itu luas gitu loh rumahnya. Lah untuk sisi ini masuk ini ada ruang cuci. Nah, bisa kita lihat ya, jadi ini difungsikan macam-macam ya, bisa untuk ruang cuci bisa, ini untuk wudhu pun juga bisa. Nah, jadi ini bisa kita lihat, kita sudah akomodir dengan listrik juga. Sedangkan di sisi belakang ini adalah kamar mandi yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini yang spesial di rumah ini ya, itu ada kanopi di atas skylight ini, di atas ruangan void ini, itu ada kanopi. Kita tutup memakai kanopi, memakai atap polikarbonat bening. Untuk pemasangan kanopi sendiri, ini kita modelnya permanen ya, jadi tidak bisa dibuka atau ditutup. Namun kita memakai konsep overlap. Jadi setengah kanopi itu ada di atas dan setengah kanopi sebelahnya itu ada di bawah. Jadi ada beda elevasi sekitar 30 cm. Lah di beda elevasi itu angin dan udara itu bisa masuk. Jadi tanpa buka tutup itu cahaya masuk dan udara pun juga masuk seperti itu ya. Kita geser di ruangan sebelahnya yaitu ruangan ini apa namanya dapur. Nah, bisa kita lihat ruangan dapurnya. Lah ini ada lampu. Jadi dapur ini ada di bawah tangga. Nah ini kita jarang-jarang ya memakai konsep seperti ini. Cuma karena kita keterbatasan untuk ruangan dan kita harus mengakomodir banyak ruangan ya. Jadi bisa kita lihat konsepnya monokrom. Ini lagi ngehit juga. Konsep-konsep seperti ini, jadi mejanya pakai motif granit dan dindingnya memakai bata warna putih, ini keramik ya. Sedangkan bisa kita lihat, nah ini nyala ya alhamdulillah. Ini sink, kitchen sink, tidak terlalu besar, soalnya kalau besar ini memakan banyak tempat, sedangkan ini kompor memakai model tanam. Nah ini bisa kita lihat, nah, tidak terbentur ya, jadi harus benar-benar diperhitungkan ketinggian anak tangga. Itu jadi ini dapur dan ini kamar mandi dan sebelahnya adalah void. Jadi area sini itu panas tapi udaranya itu bersirkulasi terus. Nah, karena sebelah belakangnya itu adalah void atau skylight. Jadi tanpa cooker hood pun dapur ini tidak panas seperti itu. Nah, bisa kita lihat di samping dapur ini dengan warna yang senada adalah tangga. Tangga kita bisa lihat sendiri, kita tangga memakai finishing granit warna hitam, senada dengan meja dapur ya. Sedangkan untuk railing sendiri kita memakai holo galvanis dengan aksen bunga-bunga. Nah ini pilihan tuan rumahnya sendiri. Jadi terlihat klasik ya kalau sekilas bisa dilihat. Jadi monokrom klasik untuk area tangga sini. Oke, oh ya untuk plafon sendiri kita memakai gipsum polos saja tanpa ada drop ceiling biar rumah terlihat luas juga dan tentu saja ada sedolen atau tali air di tepian. Oke, kita masuk ke lantai 2. Oh ya, untuk lantai 1 sendiri itu ada ruangan karpot, ruangan kamar tidur, musola, dapur, kamar mandi, dan ruang cuci jemur. Nah, jadi lantai atas ada 2 kamar, nanti kita jelaskan di atas. Kita langsung naik ke lantai 2. Oke, kita sudah berada di lantai 2 ya. Setelah naik tangga, kita dihadapkan di kamar tidur dan
Ini yang di depan saya ini adalah ruang serbaguna, bisa untuk ruang belajar, ruang kerja, ataupun gudang. Lah, kita bisa lihat semua ruangan kita beri akses jendela. Lah, jendela yang untuk lantai 2 ini langsung bertemu dengan kanopi yang saya jelaskan tadi ya. Jadi terlihat ini kita shoot jam 2, jam 3 itu kita bisa lihat cahaya matahari masuk di dalam rumah. Nah, seperti itu. Jadi terus kemudian untuk setelah ini ada ruang serbaguna, kita masuk ke kamar tidur. Jadi ruangan lantai 2 ini terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang serbaguna, 1 ruang keluarga dan balkon. Kita jelaskan 1 kamar ini dulu. Oke, ini kamar kedua ya, bisa kita masuk saja. Masih kosong, ini ukurannya 3x3. Nah, seperti biasa untuk setiap kamar tidur ya kita beri jendela. Nah, ini jendelanya ada di belakang. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, jendelanya langsung bertemu dengan void yang di belakang tadi. Sedangkan untuk catnya sendiri kita bikin warna yang berbeda biar ada variasinya aja. Untuk pintunya seperti biasa, seperti pintu-pintu kamar tidur yang lainnya ya. Kita geser di kamar yang kedua. Nah, untuk lorong, terkadang itu tips saja ya, untuk lorong ini minimal adalah 80 cm. Nah, terkadang itu terlalu memaksakan ya, jadi lorong itu kadang hanya 60 atau 70 itu kurang, kalau bawa barang malah kesulitan. Jadi ini kita pakai 90 cm untuk lebar lorong ini. Kita masuk, bahas apa dulu ya ini? Oh, ini adalah ruang keluarga dan ruang santai ya. Nah, ini lemari tuan rumah sudah datang, nah, sudah ditaruh sini. Ini langsung menembus ke balkon. Oh, atau kita bahas ini dulu ya, daerah dalam dulu kita bahas. Ini setelah di kamar tidur ada kamar mandi. Nah, bisa kita lihat ada kamar mandi seperti biasa. Pintu kita menggunakan pintu aluminium motif kotak-kotak ya. Ini andalan kami. Nah, bisa kita lihat kamar mandinya. Nah, ini kita memakai motif granit, tapi ini keramik ya. Jadi kalau granit asli itu harusnya lebih rapi, karena ini keramik jadi ada nat-natnya, nat-nat di antar tepi keramik. Seperti biasa ya, ada shower, ada kloset, kita memakai toto. Kita masuk di kamar tidur depan. Nah, ini kamar tidur utama, karena ini ukurannya agak berbeda. Kita masuk, ini yang paling istimewa ya kamar tidurnya, karena ini lebih besar, 3,5 kali 3 meter, dan bisa kita lihat di area depan ini adalah dinding, kita kasih warna yang berbeda biar nuansanya berbeda saja gitu. Nah, ini adalah jendela yang langsung mengakses jalan. Nah, jadi ini kalau misalnya tuan rumahnya iseng ya, kalau ada bakso lewat atau apa sayur lewat dipanggil, bakso, baksonya cari-nyari, tuan rumahnya seliden. Nah, bisa kita lihat sejuk ya. Ini harusnya ada benang gini, kita tes pakai benang. Nah, ini angin masuk secara ugal-ugalan ini di sini ini, karena lantai 2 ya lebih tinggi. Kita masuk di ruang tengah. Untuk ruang keluarga atau ruang santai ini ukurannya adalah 3 dikali 4 meter. Cukup luas kalau buat untuk nonton TV atau mau kumpul-kumpul keluarga, ini cukup mengakomodir. Dan ini langsung bertemu dengan balkon ya, jadi ini kita pakai jendela dan pintu kaca. Nah, jadi tanpa lampu pun ini sudah sudah terang. Nah, ini tinggal dibuka. Kalau
Ini mau angin sepoi-sepoi ya tinggal dibuka. Wah. Nah, ini kameramennya sampai terlelap ini. Nah, anginnya masuk. Nah, inilah konsep rumah yang benar-benar memaksimalkan alam. Nah, karena udara dan cahaya matahari itu gratis, kenapa kok nggak dimasukkan ke dalam rumah seperti itu konsepnya. Kita masuk di balkon. Ini balkon ya, ukurannya 3 meter dikali 80 cm, memakai railing dengan material expanded metal warna hitam. Nah, ini bisa buat kursi, buat rokok-rokok, atau buat ya sekedar membaca buku atau menerawang kemana gitu ya, bisa lah. Ini gersik ya, jadi bisa kita lihat pemandangannya ya, kalau nggak genteng ya cerobong asap. Nah, kalau ini di Malang atau di daerah tepi pantai ini ya pantai ya bagus. Ya, berhubung ini gersik ya pemandangannya ya genteng. Seperti itu. Oke. Jadi jadi sudah ya untuk kita review rumah ini. Jadi total pembangunannya rumah ini memakan budget 400 juta pas. Nah, 400 juta pas itu lantai 1 full bongkar, menyisakan dinding tepian saja, struktur baru kita sontek-sontek, dan ini lantai 2 full baru. Jadi untuk luasan rumah ini sendiri 6 kali 12 ya. Kemudian kita bisa seperti biasa ya, kita bisa menerima segala macam, mau tampak rumah seperti apa kita bisa, berhubung ini lagi ngetren Skandinavian, makanya ini kita memakai konsep Skandinavian, kita tawarkan Skandinavian, dan tuan rumahnya pun berkenan dengan konsep Skandinavian. Oke, mungkin itu saja review lengkap rumah ini. Jangan lupa subscribe channel kami, yaitu channel Prakasa Bangun ini YouTube, dan jangan lupa semua galeri portofolio kami ada di Instagram kami, Instagram Prakasa Bangun, jangan lupa di follow juga. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang.